Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang kita tahu, Jujutsu Kaisen saat ini memasuki arc Cooling Game setelah melihat bagaimana kondisi player ketika dibangkitkan di Cooling Game di chapter 155. Abdikos jadi paham bagaimana cara GG Akutami menceritakan arc Cooling Game. Yap, sebenarnya Cooling Game tidak jauh berbeda dengan insiden Shibuya, penuh dengan pertarungan intens dan mematikan. Namun jika insiden Shibuya, pertarungannya hanya fokus ke satu hal, yaitu menyelamatkan Gojo, maka Cooling Game motif pertarungannya masih misterius. Jika teman-teman berpikir Cooling Game motif pertarungannya adalah untuk bertahan hidup, hal tersebut kurang tepat karena ternyata banyak player yang punya motif lain di Cooling Game, bukan hanya motif pertarungannya. Bahkan Cooling Game sendiri itu masih misterius. Kita hanya diberitahu 8 peraturan dan gambaran umum kenapa Cooling Game dilaksanakan. Namun seperti apa detail Cooling Game, semuanya masih rahasia. Jadi intinya, GG Akutami tidak langsung memberikan gambaran detail mengenai Cooling Game, melainkan mencicil sedikit demi sedikit melalui karakter baru dan juga seiring berjalannya Cooling Game. Jadi setiap ada karakter baru yang muncul atau seiring berjalannya Cooling Game, kita akan diberitahu Cooling Game itu seperti apa. Kalau teman-teman kurang paham, berikut Abdikos beri penjelasan detail mengenai cara GG Akutami menceritakan arc Cooling Game ini. Semua penjelasan Abdikos tentunya berhubungan dengan misteri Cooling Game, bukan misteri lain yang tidak ada hubungannya dengan permainan kematian ini. Oke, berikut pembahasannya. Check it bro. Oke, pertama kita mulai dari sebelum masuk Cooling Game dulu, dimana kita melihat bagaimana seandainya ada player yang teknik kutukannya sudah dibangkitkan namun dia tidak berada di koloni. Jawabannya adalah dia tetap akan dihitung player, dimana tetap akan didampingi Kogane meski di luar koloni. Dia hanya diberi batas waktu 19 hari untuk masuk koloni atau teknik kutukannya akan dicabut. Sebelum masuk ke pembahasan Cooling Game, kita juga diberitahu bagaimana player menambahkan peraturan, dimana Kogane Yuji yang saat itu sudah dihitung player memberitahukan kalau ada seorang player bernama Kashimo Hajime menambahkan peraturan baru yang bisa melihat informasi player lain di tiap koloni. Kedua, kita masuk ke koloni Tokyo 1. Koloni Tokyo 1 menjelaskan peraturan tambahan di Cooling Game bahwa pemain yang baru masuk secara acak akan disebar di berbagai tempat dalam koloni. Di sini kita juga diberitahu ada player yang mengambil kesempatan ini untuk mendapat poin dengan membunuhi para player yang baru masuk koloni, seperti yang dilakukan oleh tim Haba dan Hanyu. Kemudian, kemunculan karakter baru Higuruma Hiromi menjelaskan adanya versi lain domain expansion, yaitu Pasti Kena, di luar domain Pasti Bunuh yang selama ini kita kenal, dimana domain Pasti Kena banyak digunakan oleh penyihir masa lalu yang memang akan banyak kita saksikan berpartisipasi di Cooling Game. Masih di koloni Tokyo 1, di pertarungan Megumi, kita diberitahu hal baru kalau tidak semua pemain Cooling Game menyadari teknik kutukan mereka yang baru dibangkitkan. Contohnya adalah Takaba Fumihiko yang tidak menyadari kalau dia punya teknik kutukan yang sangat efektif bernama Komedian, dimana teknik ini memungkinkan Takaba untuk mewujudkan sesuatu yang dia anggap lucu. Misalkan Takaba menganggap orang yang dibom tubuhnya menjadi gosong itu lucu layaknya di film-film kartun, maka hal tersebut menjadi nyata bagi Takaba, dimana berkali-kali dia dibom Hazenoki Iori tapi tubuhnya sama sekali tidak terluka. Yap, Takaba cukup kuat untuk menerima serangan bom bahkan tanpa teknik kutukan pembalik, hanya karena dia memikirkan orang yang dibom itu lucu. Dikatakan teknik ini sangat kuat bahkan cukup efektif untuk menghadapi Limitless milik Gojo Satoru. Sayangnya Takaba tidak menyadari teknik ini. Dari Takaba kita juga mengetahui kalau di Cooling Game ada player yang tidak mau membunuh pemain lainnya, alias dia tidak terlalu khawatir dengan poin. Masih di koloni Tokyo 1, kita tahu di Cooling Game ada pemain lemah yang dipaksa masuk koloni karena teknik kutukan mereka dibangkitkan. Mereka tidak ada harapan untuk menang, jadi cara mereka bertahan hidup di Cooling Game adalah menjadi kacung dari player lain yang lebih kuat, meski resikonya mereka akan bisa dibantai untuk menambah poin majikannya. Demikian semua hal baru yang kita ketahui tentang Cooling Game di koloni Tokyo 1. Berikutnya kita masuk ke koloni Tokyo 2, yaitu koloni Sendai, koloni yang menjadi kampung halaman Itadori Yuji, dimana sebelumnya kita diberitahu bagaimana Kenjaku mengeluarkan orang-orang yang tidak sengaja terjebak di dalam koloni, yaitu Kenjaku mendatangi mereka lewat mimpi lalu mengantar mereka keluar koloni layaknya orang lindur, dan ketika orang tersebut terbangun dia sudah berada di luar koloni. Dan ya, tidak semua warga sipil berhasil keluar dari koloni, ada sebagian yang masih terjebak dan tidak jelas mereka dihitung player atau warga sipil yang terjebak di koloni, karena ketika Kuro Urushi membunuh salah satu warga sipil terlihat tidak ada info penambahan poin. Bisa jadi
mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat Kenjaku menawarkan mereka keluar dari koloni. Berikutnya kita diberitahu hal baru, kalau di Cooling Game hanya tersisa pemain kuat, maka akan terjadi deadlock, yaitu para pemain hanya berdiam, tidak ingin saling menyerang karena takut jadi target pemain lain yang sama kuat. Deadlock hanya bisa hancur jika salah satu pemain kuat memutuskan menyerang pemain lain atau ada player kuat lainnya yang menyerang salah satu pilar deadlock. Dalam kasus ini, Yuta menjadi pemain lain yang menyerang pilar deadlock 4 arah antara penyihir Druf, Urotakako, Ryu, dan roh kutukan Kuro Urushi, yaitu Yuta membunuh penyihir Druf Lagdawala. Dengan begitu, ketiga pilar yang tersisa langsung saling menyerang satu sama lain, termasuk Yuta. Berikutnya kita masuk ke koloni Tokyo 2. Di sini diperlihatkan kalau orang-orang kuno yang dibangkitkan Kenjaku di Cooling Game diberikan wadah baru yang terkadang tidak sesuai dengan penampilan mereka ketika masih hidup. Contohnya Ishigo Ori Ryu dan Kashimu Hajime, di mana Ryu berpenampilan layaknya penduduk Jepang kuno di masa lalu, namun dibangkitkan di tubuh pemuda berpenampilan nyentrik dan modern. Sedangkan Kashimu Hajime adalah penyihir tua yang sangat kuat, namun dibangkitkan di tubuh yang mirip perempuan. Namun meski begitu, kengeriannya masih terasa meski Kashimu berada di tubuh yang mirip perempuan. Dan terakhir kita masuk ke koloni Sakurajima. Di sini ada beberapa hal menarik tentang Cooling Game yang baru kita ketahui. Pertama, ada orang yang bisa seenak jidat keluar masuk koloni, bahkan dia terlihat tidak didampingi Kogane ketika masuk koloni Cooling Game. Dan orang tersebut adalah penyihir yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan karena batasan surgawi yang menyertainya. Contohnya sudah jelas dia adalah Maki Zenin. Sementara non penyihir yang dibangkitkan Kenjaku tetap dihitung pemain meski tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Contohnya adalah Samurai Daido. Di koloni Sakurajima ini, kita juga melihat bagaimana kondisi orang-orang dari masa lalu ketika dibangkitkan di tubuh modern. Sebagian dari mereka sangat norak karena menganggap tidak ada yang berubah selama mereka berada di kontrak kematian Kenjaku. Padahal dunia sudah sangat jauh berbeda. Yap, dari sini kemungkinan masih akan ada hal baru tentang Cooling Game yang kita ketahui dari koloni lain. Karena dari 10 koloni saat ini kita hanya mengetahui 4 koloni saja. Dan memang masih banyak hal misterius tentang Cooling Game yang belum dijelaskan lebih detail, terutama mengenai garis penghubung antar koloni, peran Angel di Cooling Game, dan juga bom nuklir yang dimaksud Regi akan dijatuhkan Kenjaku di pertarungan puncak Cooling Game. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.